Langsung ya. Iya, di dalam, udah siap ya. Tapi sudah, ada double kan? Oh, ada ya. Iya, terakhir kan. Tapi semoga ya. Enggak. Tapi tadi katanya insya Allah ke sini dulu ya. Oh iya, maksud bertahan kan. Eh? Mulai awan gitu. Iya, Allah kan sama. Mari Jumatan dan tinggi juga. Tadi bilang berangkat, berangkat jauh di Kraton. Yang aman, apa sih? Ada terakhir. Ada ini apa namanya? Dari Selsan. Kayaknya. Alhamdulillah. Kalau sallallahu alaihi wa sallam amin amin ta'ala wa ta'ala wa fadu subhanahu wa ta'ala wa min futuhul manusia sallallahu alaihi wa sallam al-hajj wa al-walidin wa al-sallam. Ada tuh sih wala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian setiap malam satu Madrasah Diniyah Online Rabithah Alawiyah Jawa Timur bab Taharah, yang malam ini hari ini masih dalam pembahasan tentang wudhu, yaitu pada pembahasan tentang syarat-syarat daripada wudhu. Nah, syarat-syarat daripada wudhu ini ada banyak, bahkan ada sampai menyatakan bisa mencapai 15 daripada syarat. Di antaranya yang pertama harus Islam. Nah, karena wudhu ini adalah ibadah yang membutuhkan kepada niat. Sedangkan daripada syarat untuk berniat itu harus orang yang berniat adalah seorang yang muslim. Makanya tidak sah wudhunya atau ibadahnya daripada orang kafir karena tidak sah niatnya. Ketika sudah niatnya yang menjadi rukun adalah tidak sah, maka ibadah itu pun juga tidak sah jika dikerjakan daripada orang kafir, termasuk diantaranya yaitu ibadah wudhu ini. Ini yang pertama, harus seorang yang muslim. Yang kedua adalah syaratnya juga tamyiz. Ya, ini termasuk juga daripada syaratnya dalam berniat, harus orang yang berniat itu adalah juga orang yang anak yang sudah tamyiz. Ya, anak yang sudah tamyiz. Karena itu ketika anak itu adalah masih kecil dan belum masuk dalam usia tamyiz, maka wudhunya juga dinyatakan tidak sah. Apa itu batas tamyiz? Ini sebenarnya banyak yang menafsirkan tentang batas tamyiznya seorang anak kecil. Ya, ada yang mengatakan yang bisa membedakan mana kanan, mana kiri itu sudah dinyatakan tamyiz. Ada lagi yang bisa membedakan mana yang membahayakan dan mana yang manfaat. Itu ya kalau biasanya ulama memberikan pengertian ini itu yufadiku baina tamr wal jamrah. Ya, bisa membedakan kurma ini baik sedangkan bara api itu adalah tidak baik, ya. Dan ini sebagaimana yang diambil termasuk diantaranya adalah cerita daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Menurut keterangan dari sebagian ulama bahwasanya Nabi Musa itu saat ditemukan oleh keluarga daripada Firaun saat di ayat kan ada di sungai Nil, yaitu kan bahkan memasuki malah ke istananya Firaun hingga diambil oleh keluarga daripada Firaun. Ya, yang kemudian saat masuk sudah masih usia yang kecil, ya, Nabi Musa itu kok sudah mulai ada gelagat ibaratnya ingin apa? Untuk selalu mencelakakan kepada Firaun. Sehingga apa? Nabi Musa Firaun selalu menginginkan untuk membunuh kepada Nabi Musa, tapi selalu dicegah oleh istrinya daripada Firaun. Sampai akhirnya apa? Kepingin dites, sudah kita tes aja. Kalau seandainya dia bisa melalui daripada tesku, berarti dia sudah membahayakan dan harus kita bunuh. Ya, saat itu dikasihi
kurma, pilihan antara kurma dengan bara api. Sebenarnya Nabi Musa dalam cerita akan mengambil kurma, tapi ditepis sama malaikat Jibril, disuruh untuk mengambil bara api sehingga termakan itu bara api yang sampai akhirnya membakar lidah beliau. Ya, sehingga dalam cerita dikatakan Nabi Musa itu agak pelat istilahnya karena lidahnya terbakar. Nah, itu sehingga dianggap ini belum tamyiz. Ya, sehingga disitulah Allah menyelamatkan sampai akhirnya Nabi Musa pun tidak dibunuh. Nah, ini di antara penafsiran tamyiz. Tapi pendapat yang paling banyak di kalangan para ulama bahwasanya tamyiz itu adalah bihaitsu ya'kulu wahda wa yashrabu wahda wa yastanji wahda, yaitu yang bisa makan sendiri, minum sendiri dan melakukan istinja bersuci sendiri. Ini baru bisa dikatakan dia adalah orang yang anak yang tamyiz. Nah, karena itu anak kecil yang belum tamyiz maka hukum ibadahnya dinyatakan adalah tidak sah. Nah, cuman nanti ada pengecualian untuk hukum wudhunya adalah tidak sah. Cuman di situ ada pengecualian yaitu wudhunya anak kecil yaitu yang masih bayi tatkala diajak untuk haji ataukah umroh. Ya, karena dalam ibadah haji atau umrah ada tawaf. Sedangkan tawaf itu sebagaimana dihukumi sebagaimana sholat sehingga dituntut harus punya wudhu sebagaimana orang kalau mau sholat. Makanya di situ dinyatakan oleh para ulama diwudhui oleh orang tuanya walaupun ini untuk anak kecil yang belum tamyiz tetap wudhunya dinyatakan sah. Ya, ini sebagai pengecualian. Kemudian yang ketiga yaitu bersih daripada haid dan nifas. Ya, harus dalam kondisi suci daripada haid dan nifas. Dalam artian dikatakan suci itu ya daripada darah haid dan nifas adalah apa? Bukan berarti adalah setelah mandi besar, tidak, tapi terhentinya darah dengan tidak keluar lagi darah haid dan juga darah nifas. Yang sebenarnya ini tidak harus pada haid dan nifas. Ini yang harus dipahami. Tapi apa? Tidak boleh di saat orang itu melaksanakan wudhu, sedangkan apa yang bisa menjadi sebab untuk dia berhadas masih ada pada dirinya. Itu sebenarnya. Ya, itu sebenarnya. Ya, jadi bukan berarti masalah haid dan nifas saja. Ya, tapi intinya di sini adalah apa? Karena dia kondisi masih haid, artinya masih mengeluarkan darah haid dan mengeluarkan darah nifas. Itu kan menjadi penyebab untuk dia batal wudhu, yaitu apa? Keluarnya sesuatu daripada kemaluan dia, baik kemaluan depan ataukah kemaluan belakang, itu kan membatalkan wudhu. Yaitu termasuk dengan keluarnya darah haid dan juga darah nifas. Dalam artian apa? Karena masalahnya bagaimana mau sah wudhunya di saat dia berwudhu, ya, sedangkan kemaluannya masih mengeluarkan untuk menjadi penyebab daripada hadas. Karena itu sebenarnya bukan hanya haid dan nifas saja di sini, tapi juga apa? Yang lainnya pun bisa juga. Misal, maaf ya, jadi Anda tengah kencing terus niat bersamaan dengan kencing Anda niat wudhu, maka bagaimana? Ya nggak sah wudhunya. Ya, jadi tengah masih kencing, belum berhenti daripada kencing, terus Anda juga membasuh wajah dengan niat wudhu, maka wudhunya tidak sah. Kenapa? Bagaimana mau sah? Sedangkan sabab hadas masih ada. Itu. Ya, tapi kenapa kok yang disebut haid dan nifas? Karena haid dan nifas ini umumnya lama. Sedangkan kalau untuk yang lainnya kan sebentar. Tinggal tunggu sampai berhenti hadasnya, berhenti daripada kencingnya, atau buang air besarnya. Setelah itu tinggal sudah wudhu. Sudah bisa sah wudhunya. Tapi kalau haid dan nifas biasanya dalam waktu yang lama. Itu. Makanya nantinya cuman ada pengecualian, yaitu bagi orang yang salis yaitu yang selalu berhadas. Ya, yang selalu berhadas. Nanti ada tambahan syaratnya nanti di belakang. Kemudian yang nomor 4, bersihnya daripada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, termasuk kotoran yang di bawah kuku ataukah kotoran mata yang ada di pinggiran daripada mata. Ya, ini dari sini karena menjadi syarat dalam bersuci itu adalah harus air itu sampai ke kulit yang dibasuh. Makanya tidak boleh ada pada kulit itu benda-benda yang bisa menghalangi masuknya air ke kulit, sampainya air ke kulit. Ya, termasuk misalkan ada bekas cat, ya, hingga air nggak bisa untuk masuk ke bawahnya yang ada daripada cat itu.
Maka bagaimana kalau ini di anggota wudhu? Wudhunya maka dinyatakan belum sah. Ya, ataukah yang lainnya termasuk minyak yang sudah mengering. Ya, itu maka harus juga dibersihkan terlebih dahulu bekas minyak yang sudah mengeringnya itu atau uli yang sudah mengering uli ya ini harus dibersihkan dulu baru setelah itu berwudu. Ya, cuman ulama mengatakan berbeda kalau minyak itu masih basah. Misalkan dia tangannya masih banyak mengandung minyak karena tadi megang minyak goreng misalkan. Kemudian dia langsung berwudu, maka bagaimana? Selama itu minyak masih basah, maka hukum wudunya tetap sah. Sekalipun di saat dia berwudu dan membasuh anggota tersebut, terasa air itu tidak menempel sama sekali di kulit. Kan biasanya kalau ada minyak, ketika kita basuh, kulit nampak kering lagi langsung. Nah, ini bagaimana? Tetap sah. Kenapa demikian? Sebagaimana kita tahu dalam ilmu kimia, bahwasanya ketika air dan minyak bertemu, maka pasti minyak akan berada di atas, air akan di bawah. Kenapa? Karena berat massa jenisnya minyak lebih ringan dibandingkan massa jenis daripada air. Nah, disitulah makanya Pak, di saat air bertemu dengan itu minyak, air bakal akan berada di bawah dan itu yang menempel kepada kulit. Makanya kenapa dinyatakan tetap sah. Ya, nah ini termasuk juga yang di mata karena tempat untuk kita celak ini itu termasuk anggota zahir yang wajib juga kena basuhan. Makanya kalau di situ ada kotoran mata, ada bekas celak yang begitu tebal misalkan, ya ini termasuk yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Nggak boleh langsung berwudu tanpa membersihkan itu, karena bakal apa? Air tidak akan mengena di tempat yang kita celak ini. Ya itu menjadi penghalang air untuk masuk ke situ, maka hukumnya tidak sah. Termasuk yang di bawah kuku, ya. Sebelumnya yang kemarin sudah kita bahas, hanya saja kan kalau kemarin dalam pembahasan ada pertanyaan itu, di saat orang itu kesulitan untuk menghindar karena memang terus terkena seperti petani yang nggak lepas kukunya daripada kotoran lumpur, ataukah tukang bengkel yang nggak lepas daripada kotoran bekas uli dan yang lainnya, maka yang demikian dimaafkan. Walaupun tidak dibersihkan, tetap hukumnya adalah diperbolehkan dan wudhunya tetap dianggap sah. Ya. Kemudian yang kelima, tidak atas anggota wudhu tidak ada sesuatu yang bisa merubah sifat air seperti tinta, sabun, minyak wangi atau yang lainnya. Ya, di sini kan kita tahu seperti di pembahasan pertama kita, pertemuan pertama kita, bahwasanya air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air mutlak. Ya, air yang tidaklah berubah karena perubahan gara-gara ada satu bahan yang mencampurnya. Nah, ini makanya kalau di anggota kita ada bahan yang saat kena air, basuhan wudhu kita, maka air itu bakal akan berubah dengan perubahan yang sangat banyak, maka menjadikan air itu berarti tidak lagi menjadi air mutlak, sehingga anggota yang setelah kan ada bahan yang mencampur itu berarti tidak sah untuk wudhunya. Kenapa? Karena air yang kita basuhkan sudah bukan lagi air mutlak. Ya, ini cuman mungkin kalau pembasuhnya cuman sekali. Tapi kalau apa basuhan kedua dan ketiganya, bagaimana? Keduanya masih berubah, mungkin katakanlah berubah, tapi bisa jadi kan sudah habis bahannya, sehingga yang ketiga sudah bersih, sudah menjadi air mutlak, ya berarti sah di saat basuhan air yang ketiga. Yang satu dan dua belum dinyatakan sah itu. Ya, karena itu kalau ada bahan demikian, misalkan bahan pewarna, minyak wangi yang terlalu sehingga saat air mengalir melalui itu, maka air itu sudah berubah dengan perubahan yang sangat, maka dinyatakan wudhunya pun adalah tidak sah. Nah, permasalahan tadi karena air setelah melewati bahan tersebut sudah bukan lagi dikatakan air yang mutlak. Ini ya. Kemudian yang keenam adalah mengetahui dengan kewajiban daripada sholat. Artinya apa kewajiban daripada wudhu ya, dalam artian dia mengetahui orang yang mengendaki untuk berwudhu ini tahu bahwasanya wudhu yang dia lakukannya itu adalah hal yang fardu ya, adalah satu yang wajib, memang jadi ketentuan tuntutan bagi dia untuk melaksanakannya. Ya, kemudian juga yang ketujuh adalah tidak meyakini satu rukun tertentu daripada rukun-rukunnya wudhu adalah sebagai pekerjaan yang sunnah. Ya, kita tahu kan rukun wudhu itu yang dalam berupa pekerjaan kan antara basuh wajah, basuh kedua tangan sampai siku, ngusap kepala, basuh kedua kaki. Nah, ini tidak boleh untuk kita yakini salah satu daripada rukun ini adalah sebagai pekerjaan sunnah.
Kalau kita katakan basuh wajah itu sunnah, maka orang yang meyakini demikian ini wudhunya tidak sah. Orang meyakini kalau membasuh kaki itu adalah sunnah, maka orang yang punya keyakinan seperti ini wudhunya dinyatakan tidak sah. Ya, itu kalau menentukan seperti basuh wajah, basuh kaki. Beda kalau nggak menentukan antara basuh wajah sama basuh kaki ini ada yang sunnah, yang mana nggak ditentukan. Maka bagaimana? Walaupun dua-duanya adalah rukun, tetap dinyatakan wudhunya sah, tidak rusak dengan dia punya pemikiran yang demikian, ya. Nah, tapi ada lagi yang bisa merusak, diantaranya adalah apa? Kalau meyakini semua pekerjaan wudhu itu adalah sunnah, nah ini dinyatakan juga adalah tidak sah. Kenapa? Kalau semua pekerjaan wudhu sunnah berarti mencakup yang rukun-rukunnya juga sunnah. Nah, makanya demikian adalah tidak sah. Beda kalau meyakininya semua pekerjaan wudhu adalah wajib. Ini biasanya orang awam banyak kan. Kadang-kadang apa? Kok nggak ngusap telinga? Wah nggak sah wudhunya. Nah ini padahal ngusap telinga cuma sunnah. Ya kadang-kadang meyakini demikian. Maka bagaimana? Nah yang sunnah pun diyakini sebagai wajib. Ini bagaimana hukumnya? Kalau seperti ini, ya kalau menurut pendapat Imam Ibn Hajar mutlak sah. Baik bagi orang yang awam ataukah orang yang alim sekalipun sah. Walaupun dengan tanpa membedakan mana yang rukun dan wajib, mana yang sunnah. Tidak dibedakan, memutlakkan ada yang wajib, ada yang sunnah, ya atau semuanya hukumnya adalah wajib, hukumnya pun dinyatakan sah. Itu. Kemudian dan yang kedelapan yaitu air yang dipakai harus air yang mutlak, air yang suci dan juga mensucikan. Ya, ini termasuk pengaruhnya dengan yang nomor 5 tadi. Ya, harus berupa air yang mutlak, sebagaimana dalam pembahasan kita yang di awal pertemuan yang pertama dulu, yaitu pembahasan tentang air, bahwasanya air yang bisa dipakai untuk bersuci harus air yang mutlak atau yang dikatakan dengan air yang suci dan juga mensucikan. Ya, karena itu menggunakan air yang mustakmal maka hukumnya pun tidak sah. Ya, ini air mustakmal yaitu air yang cuma suci tapi tidak bisa untuk mensucikan, yaitu air yang telah dipakai untuk bersuci yang wajib. Ya, termasuk seperti dalam bahasan waktu itu kan, air di bak mandi yang sedikit kurang dari 2 gula, tapi kita memasukkan anggota seperti tangan kita dalam berwudu, kok tangan kita ini masukkan ke air, maka bagaimana? Maka air itu langsung menjadi mustakmal. Ya, jadi saat kita wudu, mungkin saat kita basuh wajah, ini tetap nggak ada masalah, walaupun kita ambil air itu dari bak mandi yang sedikit itu, walaupun pakai tangan kita, tapi saat membasuh tangan, nah ini ketika kita masukkan tangan kita ke dalam air yang sedikit, langsung air itu mustakmal. Kalau tangan kanan dulu masuk, maka bagaimana? Setelah kita angkat ini tangan kanan, untuk tangan kiri dan seterusnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena air ini sudah berubah mustakmal. Ya, sudah berubah menjadi air mustakmal. Nah, caranya kan waktu itu campur ditambahi air sekiranya menjadi 2 gula, menjadi air yang suci dan mensucikan lagi, bisa dipakai lagi untuk berwudu. Ya. Kemudian yang kesembilan adalah menghilangkan terlebih dahulu najis ainiyah, benda najisnya yang masih nampak ada bendanya ataukah nampak salah satu sifatnya, baik itu warna atau bau atau juga rasanya, ya warna, bau atau juga rasanya. Kalau ada salah satu ini berarti najis ainiyah. Nah, cuman permasalahan ini menjadi pembahasan sebenarnya di kalangan para ulama. Itu ada perbedaan antara Al-Imam An-Nawawi dan Imam Rafi'i, yaitu apa? Jika di tangan kita misalkan masih ada najis yang ada baunya atau ada warnanya, ya. Ini bagaimana kalau seandainya tidak bisa dihilangkan itu najis dengan 1 kali basuhan, maka secara sepakat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i tidak cukup hanya 1 kali basuhan untuk mengangkat najis sekaligus mengangkat hadas dalam wudhu. Ya, tapi timbul perbedaan pendapat saat apa? Walaupun ini najis, ya, cuman permasalahannya dengan kita basuh sudah bisa menghilangkan daripada benda najisnya itu sehingga menjadi suci. Nah, ini maka bagaimana? Di sini baru terdapat perbedaan pendapat antara Al-Imam Ar-Rafi'i dengan Al-Imam An-Nawawi.
Karena menurut Imam Rafi'i yang demikian ini harus melalui 2 kali pembasuhan. Karena pembahasan pertama itu hanya digunakan untuk membersihkan najisnya saja dan tidak bisa sekaligus untuk mengangkat hadas. Ini menurut Imam Rafi'i. Makanya yang pertama cuma untuk menghilangkan najis, baru basuhan yang kedua lah yang digunakan untuk mengangkat hadas dalam wudhu. Itu kalau menurut Imam Rafi'i. Tapi pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dinyatakan kalau memang bisa hilang itu najis dengan sekali basuh, cukup 1 kali basuh itu sudah bisa digunakan untuk 2 hal. Apa? Menghilangkan najis dan juga mengangkat hadas. Itu. Dan inilah yang dianggap pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Ya. Kemudian yang ke-10, mengalirkan air atas semua anggota wudhu. Ya, jadi dalam syarat yang nomor 10 ini, ya, kalau itu adalah basuhan, wajib ada yang namanya air mengalir. Jadi beda dengan usap. Kalau usap itu memang adalah sifatnya mengusap, berarti tidak perlu ada air yang mengalir. Tapi kalau sudah basuhan, yaitu pada wajah, 2 tangan, 2 kaki, itu semuanya pakai ghusl, yaitu membasuh. Beda kalau kepala itu adalah mengusap. Ya, makanya kalau untuk yang wajah, tangan dan 2 kaki harus ada yang namanya air mengalir. Makanya kalau kita cuman misalkan dengan pakai tisu atau telapak kita basahi, kemudian kita usapkan di wajah kita, ini nggak sah. Ini namanya mengusap. Tidak ada air yang mengalir. Ya, termasuk terkadang ada sekarang kan sudah mulai banyak kadang-kalanya apa? Pakai spray apa saat bisa nggak butuh pakai spray supaya saat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak perlu harus keluar kata ketika batal wudhu karena jauh dari tempat wudhu. Ya dilihat dulu sebenarnya. Terkadang kalau cuman spray cuman sedikit gini, yang itu cuman basah sedikit tanpa ada air mengalir, kemudian kita berusaha untuk mengusapkan gini, ini bukan lagi dikatakan basuhan, tapi cuman mengusap. Tapi kalau kita kadang-kadangnya sebenarnya yang lebih mudah itu kalau apa? Kita basahi dulu sebenarnya. Ketika sudah basah, kita semprotkan lagi, itu bisa jadi itu mengalir. Air kadang-kadang kalau semprotkan agak banyak, ini kan airnya mengalir bisa. Nah, kalau seperti itu bisa kita ratakan. Kita boleh pakai seperti itu. Tapi kalau enggak, dari cuma sedikit aja gini, sudah langsung kita. Lah, ini namanya mengusap, menggosok. Itu mengusap bukan namanya membasuh. Karena enggak ada aliran air sama sekali. Lebih-lebih ditaruh di kapas, dibasahi, kemudian diusapkan ke air. Nah ini enggak ada air yang mengalir, maka enggak sah. Beda kalau ada, contohnya spons. Pakai spons itu, busa, dimasukkan air kan dia menyerap air banyak. Nah, ketika kita taruh di anggota tubuh kita, nah kita pencet sedikit air sudah dapat keluar ini. Air mengalir nggak ada masalah. Termasuk lagi apa? Es batu. Es batu. Nah, ketika kita gosok ini apa? Dia akan mencair. Lah ada aliran air di situ. Tinggal kita meratakan boleh karena ada aliran air. Itu dimasuk kategori membasuh. Tapi kalau dari basah, kemudian kita gosokkan gini aja, nggak ada air yang mengalir, itu namanya mengusap, itu tidak sah. Kecuali hanya untuk kepala. Karena memang kewajiban di kepala itu adalah cukup mengusap. Tidak perlu harus membasuh. Ya. Dan kemudian yang 11, nyatanya hal yang mengharuskan wudhu. Nah, ini sebenarnya bukan bahasanya nggak seperti ini ya. Yakin terkait hal yang mewajibkan dia untuk wudhu. Ini yakin adanya sebab yang mewajibkan dia wudhu. Apa sebabnya mewajibkan wudhu? Hadas. Yakin kalau dia punya hadas itu, ya karena sini orang berwudhu itu ini kaitannya sebenarnya biasanya sama istilah lainnya itu pakai azam. Ya harus ada orang secara jazman, secara hati itu harus jazim, kukuh dalam melaksanaan untuk ibadah wudhu kita, dan yakin ini nggak mungkin akan terwujud kecuali ketika kita yakin kalau kita punya penyebab wajibnya kita untuk berwudhu, yaitu kita punya hadas. Nah karena itu bagi orang yang dia dalam wudhunya itu, ya kalau dia yakin tadi berhadas, kemudian dia muncul keraguan. Tadi ini pas Isya awal azan itu, saya yakin kalau saya nggak punya wudhu. Karena apa?
dari kamar mandi kencing, ya, atau saya buang angin di situ. Kemudian saya waktu itu ke kamar mandi kencing. Lah di situ saya lupa apa pas ke kamar mandi itu saya wudhu sekali atau cuman kencing aja terus keluar. Nah, ini kan ragu di wudhu. Apakah setelah itu saya wudhu apa enggak? Sebelumnya yakinnya saya nggak punya wudhu, misalkan. Nah, kalau seperti ini berarti dia dihukumi kalau dia ini tidak punya wudhu. Seandainya dia sekarang niat wudhu, hukum wudhunya sah. Kenapa? Hukum bagi dia yakin adalah dia sekarang dalam keadaan hadas. Makanya berarti dia ada istilahnya tahakkukul muqtadhi. Yakinnya kalau dia punya hadas yang menjadi wajib menjadi sebab dia wajib untuk berwudu, yaitu dia dihukumi karena dia berhadas. Makanya dia sekarang kalau berwudu, wudunya adalah sah. Beda halnya kalau dibalik. Saya tadi itu adalah punya wudu masih waktu Isya itu. Cuman tadi saya itu adalah kayaknya buang angin atau tidak, berhadas apa tidak ya? Ini saya berhadas apa tidak? Nah, kalau secara hukum sebenarnya Pak, dia dihukumi tidak berhadas. Berarti dia tetap masih dianggap punya wudhu. Akhirnya dia seperti ini, ya misalkan ya, ketika dia padahal dia dihukumi punya wudhu, dia kemudian sudah wis biar hati-hati ya, khawatir saya batal wudhu, tak wudhu aja. Tak wudhu. No. Orang yang wudhu seperti ini wudhunya dia nggak punya apa jazm di dalam wudhu. Ya, tidak punya keyakinan secara mantap dalam wudhunya. Apa? Karena dia masih tetap dalam keraguan. Wudhu bagi dia wajib apa enggak? Nah, ini belum tahu. Karena dia belum yakin kalau dia punya hadas. Ya, dia nggak yakin kalau dia dalam keadaan berhadas tadi saat wudhu. Kenapa? Secara hukum malah bagi dia dihukumi kalau dia masih punya wudhu. Karena yang berhadas atau tidak itu ragu. Itu loh. Nah, seandainya dia berwudhu secara ihtiyat ini, setelah wudhu baru muncul keyakinan. Yakin, ingat sekarang. Oh iya, bener. Tadi saya buang angin. Berarti batal wudhu tadi saya itu. Ya, sudah batal. Nah, wudhu yang barusan dilakukan bagaimana? Tidak sah. Kenapa? Karena wudhunya ini tadi ini dilakukan dia masih dalam keadaan ragu apakah punya hadas atau tidak. Itu loh. Yang demikian ini menjadikan wudhunya adalah tidak sah. Ya, itu. Nah, kalau kamu enggak ya sudah yakinkan saja untuk wudhu. Mungkin dipaksa untuk berkencing enggak? Ya, ataukah dengan cara melakukan yang batalkan wudhu. Maaf, misalkan ya pegang kemaluannya dengan pakai telapak, ya yakin batal supaya nggak ada keraguan lagi, hilangkan keraguannya. Ya, dipegang itu selesai, kita wudhu sudah yakin kalau dia sekarang berhadas, makanya wudhunya untuk ngangkat hadas itu. Kemudian yang ke-12, tidak mengerjakan hal yang membatalkan niat wudhu seperti naudzubillah murtad ataukah memalingkan niat wudhu saat membasuh anggota. Ini bahasanya dalam bahasanya adalah dawamun niyah. Harus terus-menerus ada niat wudhu. Bukan berarti kita niat terus berwudhu, niat wudhu setiap anggota niat tidak. Dalam artian tidak boleh ada niat lain selain wudhu. Itu aja. Tidak boleh ada hal lain yang bisa memutus daripada niat wudhunya dia. Nah, hal yang memutus ini banyak. Di antaranya murtad. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau ada orang basuh tangan, kemudian sebelum ngusap kepala, dia melakukan hal yang menyebabkan dia murtad. Kemudian dia tersadar, dia kemudian tobat kepada Allah, balik lagi bersyahadat. Maka bagaimana? Sebenarnya ya, kalau untuk wudhu dengan murtad tidak membatalkan wudhunya. Dalam artian kalau ada orang setelah wudhu murtad, maka bagaimana? Nah, setelah itu kemudian dia syahadat lagi, tobat syahadat lagi, langsung boleh bagi dia untuk sholat. Karena wudhu yang tadi sebelum murtad itu tetap tidak batal. Ya, termasuk basuhan wajah dan basuh tangan tidak batal. Tapi untuk mengusap wajah, mengusap kepala dan basuh kedua kaki, dia harus memperbarui niat wudhunya lagi karena niat yang pertama tidak bisa digunakan karena itu sudah dianggap terputus dengan dia menjadi orang murtad. Ya, itu. Atau termasuk yang memutus niat diantaranya adalah
ketika ada niat lain selain niat wudhu. Contoh, sudah niat wudhu dia mulai basuh wajah, tangan, ngusap kepala, pas basuh kaki karena dia dari sawah kakinya kotor. Nah, dia waktu basuh kaki ingatnya cuma kotoran di kaki, inginnya membersihkan kaki dari kotornya. Nah, ini lupa sama hadas. Lupa untuk niat wudhu untuk mengangkat hadasnya. Nah, yang demikian bagaimana? Basuhan kakinya tidak sah. Sehingga wajib mengulangi lagi untuk membasuh kaki dengan niat wudhu, yaitu niat mengangkat hadas. Ya, niat mengangkat hadas yang di kaki. Itu baru dinyatakan sah. Karena apa? Terputus tadi niatnya gara-gara ada niat lain selain daripada niat wudhu. Ya, ini yang ke-12. Dan yang ke-13, tidak menggantungkan niat dengan satu perkara, ya. Ini jadi nggak boleh dalam apa berwudu itu malah menggantungkan niatnya. Kalau ini datang fulan aku tak niat wudhu misalkan, ini tidak sah, ya. Dan yang ke-14 serta 15 ini dua syarat, yaitu khusus bagi orang yang dalam keadaan salis, yaitu salis ini yang terus-menerus berhadas. Ya, ini sebenarnya apa daripada syarat yang pertama tadi, syarat yang nomor 3 tadi kan harus suci dari haid dan nifas. Ya, harus dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Dalam arti apa? Orang kalau tadi berwudu kan nggak boleh dia masih memiliki yang menjadi penyebab hadasnya itu masih ada pada dirinya. Itu kan tidak sah wudunya. Makanya Pak, di sini pun juga demikian. Cuma karena ini nggak bisa berhenti, maka dia dianggap doruro. Lah kalau dia nggak wudhu, nggak bisa wudhu, berarti dia nggak akan bisa sholat. Masalahnya demikian. Ini istilahnya salis. Bisa salis itu salisil pol, terus menerus keluar kencing nggak berhenti. Terus menerus salisil gaid misalkan, terus menerus berak nggak berhenti. Terus menerus keluar angin nggak berhenti. Nah ini. Nah, cuman permasalahannya kapan seorang dikatakan salis? Kalau nggak berhentinya itu adalah sampai keluarnya waktu. Bukan berarti 24 jam nggak berhenti. Tidak demikian. Orang dikatakan salis itu ya terus menerus hadas ini bukan berarti 24 jam nggak berhenti. Bukan demikian. Ya apa kencing 24 jam nggak berhenti. Ya bukan demikian. Tapi apa? Sampai batas waktu sholat itu habis. Contoh ya misalkan maghrib. Dia maghrib mulai awal keluar terus. Kencing itu tidak berhenti. Kalau sekiranya dia ini nggak akan berhenti sampai nanti jam 8 malam. Nah ini sampai atau sampai jam 7 malam kan sudah isya. Nah ini berarti apa? Kalau nuntut apa nunggu ini berhenti, dia nggak bisa sholat maghrib. Dia nggak bisa untuk sholat maghrib. Nah ini orang dikatakan salis. Tapi enggak, kalau saya biasanya kalau kencing itu sampai 1 jam. Atau sampai setengah jam nggak bisa berhenti. Tapi setelah itu bisa berhenti. Nah masalahnya setelah setengah jam masih maghrib enggak? Iya, dia bukan salis. Wajibnya tunggu dulu sampai berhenti aja nanti. Kalau sudah atas berhenti baru wudhu bisa sholat dengan sempurna. Tapi ini nggak bisa apa sampai keluar waktu baru biasanya berhenti. Nah, misalnya demikian dia dihukumi salis. Nah, kalau salis ini karena darurat, kalau nunggu berhenti ya sampai kehilangan sholat sama karena sampai keluar waktu. Maka bagaimana? Nah, dituntutnya dia boleh untuk berwudhu walaupun dalam kondisi tetap berhadas. Ini darurat. Ya, nah, cuma ada tambahan ketentuan dan syarat. Apa? Dua tambahan syarat. Yang pertama harus wudhunya setelah masuk waktu. Jadi kalau dia mau untuk sholat isya, ya nunggu adalah wudhunya adalah setelah masuknya waktu isya, baru dia boleh berwudhu. Kemudian yang kedua harus apa? Bersifat menyambung dan berkesinambungan. Tidak boleh dipisah. Padahal kan kemarin sudah kita bahas bahasanya menyambungkan, berkesinambungan dalam melaksanakan wudhu itu adalah hukumnya sunnah. Jadi boleh memisahkan, kita basuh wajah sekarang, basuh kedua tangannya nanti jam 8, jam 10 malam, mengusap kepalanya jam 12 malam, bisa demikian. Tapi sunnahnya adalah secara berkesinambungan, nyambung. Nah, kecuali kalau bagi orang yang salis ini harus berkesinambungan, tidak boleh terpisah. Jadi harus berkesinambungan dan tidak boleh terpisah.
Ya, itu termasuk perempuan istihadhah itu sebagaimana hukum dalam salis ya. Karena terus mengeluarkan padahal dia dihukumi suci karena sudah lewat daripada masa haidnya misalkan. Ini kan dia hukum suci sebenarnya. Padahal terus masalahnya terus keluar darah. Bagaimana? Di situ ya dia dalam hukum salis. Ya. Cuman di sini kan ada cara, ya ada beberapa cara. Pertama, dia wajib menyumbat, ya maaf, menyumbat kemaluannya dengan kapas, ya ini, dan juga mengikat, ya bisa mungkin dengan sekarang menggunakan pembalut beserta maaf celana dalam yang begitu rapat sekiranya bisa menghalangi untuk keluarnya darah, meminimalisir untuk keluarnya darah lagi. Kemudian setelah seperti itu, ini sebelum disucikan dulu ya. Kemudian disumbat dan lakukan pemasangan pembalut dengan celana dalam yang begitu kencang, yang rapat, ya karena sebenarnya kalau di kitab itu diikat istilahnya. Kemudian langsung segera untuk wudhu dan segera untuk sholat, itu ketentuannya demikian ya. Nah ini untuk syarat-syarat daripada wudhu. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah ini hal-hal yang membatalkan wudhu ini ya ada 4 ya, nawaqidul wudhu atau hal-hal yang bisa membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu apapun, sesuatu barang apapun itu wujudnya, baik itu angin atau lainnya, hal yang biasa atau tidak wajar keluar, baik itu kering ataukah basah, baik itu kotoran yang najis ataukah benda yang tidak najis sekalipun kalau perlu, ya karena kering misalkan, ya ataukah hal yang lainnya, ya ini semua pokoknya hal yang keluar daripada kedua kemaluan kita, maka itu semuanya adalah membatalkan wudhu ya. Walaupun misalkan hal yang nggak wajar, contohnya keluarnya kelereng, ya ini kan nggak wajar. Tapi bagaimana ketika sudah keluar dari salah satu daripada dua lubang kemaluan kita, dari dubur kita misalkan keluar kelereng, maka bagaimana? Batal wudhunya. Atau orang yang kena cacingan, ya kena cacingan, maaf, sampai kadang keluar cacingnya, sebagian tubuhnya cacing keluar dari lubang duburnya, kemudian balik lagi, bagaimana? Batal wudhunya, ya batal wudhunya dia. Termasuk maaf bagi orang yang bawasir, keluar basurnya, maka bagaimana? Batal wudhunya, ya dengan keluarnya sesuatu barang ya. Nah, pagi itu adalah berupa misalkan ke angin kah, kencing kah, kotoran kah, nah itu semuanya. Nah, cuman kecuali adalah satu, yaitu mani, ya kecuali satu, yaitu mani. Nah ini mani dengan syarat itu maninya dirinya sendiri, dan juga yang pertama kali keluar, dalam artian ini bukan mani yang sudah pernah keluar untuk kemudian dimasukkan lagi setelah itu keluar lagi. Nah tidak demikian, tapi ini adalah apa? Mani yang belum pernah keluar. Itu kenapa demikian? Karena maninya dia, seandainya mani sendiri yang baru keluar, itu adalah mewajibkan dia untuk mandi. Nah, masalahnya keluar mani yang bisa mewajibkan dia untuk mandi itu tidak membatalkan wudhu selama keluarnya tidak dibarengi dengan perkara yang membatalkan wudhu. Ya, contohnya dia duduk-duduk misalkan ketiduran, pas tidurnya dalam kondisi duduk dengan kondisi duduk yang rapat ke tempat duduknya dia, ya kemudian dia mimpi sampai keluar mani. Nah ini bagaimana? Pas dia ada sebelum tidur dia punya wudhu, maka wudhunya orang ini nggak batal. Coba dia sekarang wajib baginya untuk mandi. Itu aja. Kenapa? Mani itu tidak membatalkan wudhu bagi dia, cuma mewajibkan mandi. Nah, ataukah apa? Orang yang dia dalam keadaan terjaga, kemudian membayangkan, berhayal, ya sampai syahwat keluar mani. Bagaimana? Nah, ini kalau dia sebelumnya punya wudhu, wudhunya nggak batal. Itu beda halnya kalau apa, keluar maninya dibarengkan dengan perbuatan yang bisa membatalkan wudhu. Contohnya apa? Berhubungan suami istri. Lah, kesentuh kulitnya istri sudah batal wudhunya. Ya, ataukah dengan apa? Misalkan dengan maaf ya, sampai dia sengaja untuk mengeluarkan mani dari dengan memegang tangannya, dia memegang kemaluannya. Ya, ini jelaskan batalkan wudhu. Atau dengan keluar mani karena sebab mimpi, tapi mimpinya tidur berbaring, tidur terlentang. Ini kan sudah dengan tidurnya aja membatalkan wudhu, maka sudah jelas
Ya, yang demikian ini sekaligus juga batal wudunya. Ya, ini. Jadi pengecualian adalah mani. Cuman dengan dua syarat tadi, maninya sendiri dan juga apa yang baru pertama kali keluar. Ya, beda halnya kalau yang keluar mani orang lain. Ya, maaf. Ya apa contohnya? Seperti seorang istri yang begitu terlelap tidur atau bahkan kalau perlu dia dalam keadaan pingsan dikumpuli oleh suaminya. Ya, karena tahu setelah itu tahu dia dikumpuli oleh suaminya, maka dia pun kan wajib mandi. Ya, karena sudah ada hubungan suami istri kan mewajibkan untuk mandi. Setelah dia mandi, kok dari kemaluan dia mengeluarkan cairan mani. Nah, ini maka bagaimana? Kan memastikan namanya dia tadi saat dikumpuli dalam keadaan tidur tanpa terasa saat dikumpuli karena begitu lelapnya atau apalagi pingsan, maka berkaitan mana? Dipastikan dia kan tidak sampai dalam keadaan syahwat yang yang mencapai klimaks alias orgasme kan? Ya, berarti kemungkinan dia hanya mengeluarkan mani tidak dengan dikumpuli itu. Yang keluar mani hanya mani suaminya aja. Berarti yang keluar sekarang dipastikan cuma mani suami. Nah, karena mani orang lain yang keluar tidak mewajibkan mandi. Nah, karena nggak mewajibkan mandi, maka mewajibkan dia untuk wudhu dalam artian wudhunya batal. Ya, walaupun yang keluar adalah mani karena bukan maninya sendiri. Apalagi yang keluar mani ya sendiri dan mani orang lain. Contohnya kalau ini perempuan misalkan setelah dikumpuli suaminya, dia juga merasakan syahwat saat dikumpuli sampai klimaks misalkan. Ya, setelah itu dia mandi. Nah, setelah mandi kok keluar lagi cairan, diketahui itu mani. Maka bagaimana? Wajib mandi lagi. Karena mani yang keluar bukan cuma maninya suami, tapi juga maninya sendiri. Ya, karena dia juga klimaks tadinya. Ya, sampai orgasme kan berarti menunjukkan kalau dia juga keluar mani saat itu, maka wudhunya dia juga wajib untuk mandi sekaligus batal wudhu. Kenapa? Ada maninya suami yang ikut keluar kan yang sudah tercampur dengan maninya dia kan. Berarti dia batal wudhu sekaligus wajib mandi. Ya, ini kemudian yang kedua hilangnya akal. Ya, hilangnya akal ini dengan sebab apapun yang menjadikan dia hilang akal maka membatalkan wudhu. Apakah itu karena sebab tidur ataukah karena sebab selain tidur seperti karena dia dalam keadaan pingsan ya. Nih, jadikan dia sampai pingsan kah ya ataukah yang lainnya ya termasuk juga gila ya. Ini semuanya pokoknya yang menjadikan dia hilang akal maka dinyatakan membatalkan wudhu ya. Nah, cuman di situ ada pengecualian apa? Yaitu kecuali tidur yang mana posisi tidurnya dia itu adalah apa? Dalam keadaan duduk yang maaf menempelkan daripada pantatnya dia rapat ke tempat duduk. Tempat duduknya pun dalam kondisi datar dan rapat. Ya, datar dan rapat. Nah, maka yang demikian ini bagaimana? Walaupun dia hilang akal dan tidur, maka hukumnya wudhunya tetap tidak batal. Ya, ini yang sebenarnya menjadi dalilnya adalah apa? Riwayat daripada banyak hadis Nabi SAW di mana dalam sholat malam itu biasanya untuk khususnya sholat isya terkadang Nabi itu keluarnya di awal waktu, terkadang di pertengahan malam, terkadang sampai agak malam. Ya, sahabat nggak akan ada yang kemudian berani memulai untuk sholat jamaah isya. Semuanya menunggu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sholat kecuali bersama Nabi di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ketika mereka di Madinah, mereka akan sholatnya bersama Nabi di masjidnya Nabi. Sehingga mereka kemudian duduk sambil menunggu Nabi. Di antara mereka sampai ada yang ketiduran. Ya, tidurnya dalam keadaan duduk. Ya, ini maka bagaimana? Ah, maka kemudian di saat Nabi kemudian datang keluar dari rumah dan ke masjid, maka dikumandangkanlah iqamah untuk pelaksanaan sholat. Sahabat yang tadinya tertidur kemudian langsung bangkit dan langsung sholat bersama Nabi. Nabi tahu dan tidak mengingkari, menunjukkan kalau apa wudhunya mereka tidak batal walaupun dengan tidur seperti itu. Ya, ini menjadi dalil ya. Nah, permasalahannya kenapa sih kok tidak batal? Padahal itu adalah mereka sudah dalam kondisi
hilang akal dengan tidurnya itu. Nah, jadi ada hikmah gini. Sebenarnya ada hubungan antara syaraf yang di mata dengan syaraf yang ada di lubang dubur. Dalam artian, jika mata dia dalam keadaan terjaga, maka syaraf yang ada di lubang dubur itu bekerja. Bekerja untuk menutup rapat-rapat daripada lubang dubur, sehingga tidak mudah untuk keluarnya sesuatu, khususnya angin di sini daripada kemaluan dia. Itu kenapa? Karena syaraf yang di duburnya dia masih bekerja sehingga menutup rapat. Itu beda halnya ketika saraf yang di mata itu adalah lagi istirahat karena tidur hingga tidak bekerja, maka bagaimana? Syaraf yang di dubur pun juga tidak bekerja. Sehingga dengan mudahnya untuk terbukanya lubang dubur saat dia tidur, makanya begitu mudah untuk keluar angin dengan tanpa dia rasakan. Nah, keluar angin inilah yang sebenarnya menjadi sebab untuk batalnya dia. Itu makanya dinyatakan di saat tidur dianggap hampir semua kalau tidur pasti keluar angin dan berhadat, sehingga dengan tidurnya mewajibkan untuk wudhu alias membatalkan wudhu. Nah, di situ dikecualikan kalau tidurnya tadi dalam keadaan duduk rapat. Ya, kenapa? Walaupun mata dalam keadaan tidur, syarafnya yang di dubur tidak bekerja, tapi di saat dubur ingin terbuka, ketekan sama pantatnya dia duduk. Ya, duduk rapat dengan lantai, ini menyebabkan duburnya itu tidak bisa untuk terbuka. Nah, makanya disitulah kenapa tidak sampai membatalkan wudhu ya. Ini sebenarnya kayak tadi antara hubungan saraf mata dengan dubur itu sebagaimana dalam sabda Nabi al-ainani wika usah ya, daripada dua mata ini adalah menjadi ada tali penghubung dengan asah itu lubang dubur. Ya, seperti hubungan yang tadi itu. Saat mata terjaga, saraf yang di lubang dubur bekerja, tapi sebaliknya saat mata terlelap, tidur, maka saraf yang di lubang dubur pun juga dalam keadaan istirahat tidak bekerja untuk menutup rapat daripada lubang dubur ya. Ini untuk yang kedua ya. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang keduanya sudah dianggap besar, tidak harus masuk usia balik, tapi dianggap besar. Apa dianggap besar itu batasannya? Yaitu menginjak pada usia yang seandainya lawan jenis melihat dia sudah mulai untuk menyenanginya. Ya, sudah mulai apalagi sampai batas sampai mensyahwatinya. Makanya yang melihat lawan jenis. Contoh, kapan seorang anak perempuan itu dinyatakan kalau dipegang membatalkan. Kalau dari si anak ini, walaupun belum balik ini ya, ketika ada orang laki-laki melihat dia itu sudah mulai tertarik. Wah, dia cantik ya. Dia sudah mulai, apalagi sampai ada mulai syahwat. Padahal orang yang dawit tiba isalimah. Cuman yang syarat ini, orang yang memiliki tabiat yang selamat, tabiat yang normal. Bukan orang yang over ya. Ini kalau orang yang over ya dia menjadi orang yang over daripada syahwat. Nah, walaupun kepada bayi bisa syahwat kalau seperti ini. Ini nggak normal. Abnormal kalau seperti itu nggak bisa diterima. Ya, ini orang yang normal ya. Itu sudah wajar dia lihat usia 7 mungkin sampai di atas 7 apalagi mungkin sampai 9 tahun itu sudah gede. Kalau demikian walaupun belum balik dipegang tangan sudah membatalkan wudhu. Anak laki-laki juga demikian. Kalau ada perempuan lawan jenisnya yaitu perempuan melihat dia sudah mulai menyenangi. Ini tampannya, ini begini sudah mulai senang. Timbul seperti apalagi timbul sampai rasa cinta atau bahkan syahwat. Nah, berarti anak laki-laki itu kalau dipegang sudah dianggap membatalkan wudhu. Ini. Jadi bertemunya kulit ya antara laki-laki dan perempuan ini kalau kulit yang bertemu ini untuk yang membatalkan yang nomor 3 ini harus dengan lawan jenis laki dan perempuan. Ini yang menjadi poin pertamanya harus lawan jenis laki dan perempuan. Kemudian harus ada pertemuan kulit. Ini poin keduanya, pertemuan kulit. Ya, itu poin kedua. Atau bisa juga dijadikan poin yang pertama, pertemunya kulit, kemudian harus dua orang yang melawan jenis
Ya, jadi harus dari 2 orang dan itu harus lawan jenis laki dan perempuan. Kemudian keduanya dianggap besar dalam batasan tadi. Ya, sekiranya lawan jenis kalau melihat sudah mulai menyenangi bahkan syahwat, dan yang berikutnya tidak ada hubungan mahram di antara keduanya, serta tanpa penghalang langsung kulit ketemu dengan kulit. Nah, dari sini beberapa poin tadi. Makanya pertama, kalau yang bertemu bukan kulit maka tidak membatalkan. Ya, apa yang bukan kulit ini? Ulama dan banyak jumhur ulama mengatakan cuma 3. Yang pertama, kuku. Kalau ada laki-laki megang kukunya saja perempuan, kuku perempuan, ya, walaupun itu kukunya saja, tapi tidak sampai pemegang kepada bagian kulit, maka tidak membatalkan wudhu, walaupun yang dipegang bukan mahramnya, tapi yang dipegang cuma kuku, karena kukunya panjang, misalkan dipegang kukunya aja, itu maka tidak batal. Yang kedua, rambut. Ya, pegang rambut perempuan yang nggak mahram, ini bagaimana? Nggak membatalkan wudhu. Ini masalah batal wudhu. Oh, berarti boleh megang rambut? Tidaklah. Itu beda hukum. Kalau seperti itu kalau diusul namanya hukum syar'i taklifi. Ya, itu masalah haram dan tidaknya itu hukum syar'i taklifi, menyentuh seluruh bagian tubuh daripada seorang perempuan yang nggak mahram itu adalah hukumnya haram, ya, termasuk dengan menyentuh rambutnya itu juga hukumnya adalah haram, ya. Nah, apalagi rambut mereka adalah aurat bagi laki-laki ajnabi, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu gigi. Ini juga apalagi ya, cuman nyentuh giginya aja, nggak kena gusinya, nggak kena bibirnya, maka bagaimana? Nah, itu tidak membatalkan wudhu, ya, karena bukan kulit. Ini poin pertama. Yang kedua, harus laki-laki dan perempuan beda jenis. Makanya kalau sesama jenis dipastikan tidak membatalkan wudhu. Ya, walaupun mereka adalah Pak berpostur seperti lawan jenis. Maaf, banci sekarang bagaimana? Tetap itu hukum adalah hukum laki-laki karena mereka secara kodrat dan terciptanya dalam kodrat seorang laki-laki. Walaupun maaf melakukan transgender. Seperti apa? Operasi alat kelamin. Dari laki-laki sampai dioperasi sehingga menyerupai dengan apa bentuk daripada kelamin perempuan, tubuhnya juga misalkan sehingga seperti memiliki payudara dan lain sebagainya. Tetap dia hukum perempuan. Kalau ada laki-laki perempuan salaman sama dia haram hukumnya, seperti bersalaman dengan laki-laki ajnabi. Karena dia tetap dihukumi laki-laki walaupun sudah dalam wujud seperti perempuan. Seorang laki-laki bersalaman dengan dia itu tidak membatalkan wudhu, tapi bukan berarti loh boleh karena sama laki-lakinya, enggak juga. Lain kalau seperti itu. Kenapa? Bisa jadi walaupun laki-laki karena posturnya seperti itu sudah dia syahwat kadang-kalanya, ya, kulitnya apalagi sudah sangat dirawat sehingga seperti kulit perempuan misalkan, ya, bersalaman syahwat, oh sudah jelas walaupun sesama laki-laki haram kalau syahwat. Jangankan ke makhluk hidup, ke benda mati pun haram kalau syahwat. Nyentuh tiang sampai syahwat haram, ya. Nah, ini nyentuh pintu syahwat haram walaupun benda mati itu, ya, permasalahannya. Kemudian yang nomor 3 tadi kan harusnya sudah besar. Makanya kalau anak kecil yang belum batas itu tadi, ini ndak ada yang mau syahwat sama anak ini masih umur 4 tahun. Nah, ini ngajak salaman enggak apa-apa. Dan ini demikian tidak membatalkan wudhu karena orang normal pun tidak akan syahwat itu, ya. Kemudian yang berikutnya tadi kan apa? Tidak ada hubungan mahram. Nah, beda kalau ada hubungan mahram. Dan itu ada 18 orang, ya. 7 karena sebab nasab, 7 karena sebab sepersusuan, dan 4 karena perkawinan, ya, 18. 7 karena nasab apa? Ibu atau nenek terus ke atas. Ibu, ya, nenek dari bapak, nenek dari ibu terus ke atas. Itu tidak membatalkan semuanya. Kita salaman boleh dan tidak batal wudhu. Anak perempuan, cucu perempuan terus ke bawah. Itu semuanya nggak ada yang batalkan wudhu. Kemudian saudari perempuan, baik yang sekandung, sebapak atau seibu, cuman satu bapak atau satu ibu, ya, beda yang lainnya ini tidak membatalkan. Ya, keponakan laki-laki, keponakan perempuan, baik dari saudara sekandung, ya, dari saudara laki-laki atau keponakan dari saudari perempuan, itu semuanya tidak membatalkan. Kemudian bibi saudarinya bapak itu juga tidak membatalkan, bibi saudarinya ibu juga tidak membatalkan. 7.
Ya, yang sepersusuan juga sama seperti nasab itu. Ibu yang menyusuinya dia terus masuk ibunya yang menyusui jadinya nenek dan terus ke atas. Anak yang disusui oleh istrinya dia itu anak orang lain, anaknya tetangga saat pas bayi pernah disusui oleh istrinya dia sebanyak 5 kali, maka itu jadi anak rodok, anak susu kita, sehingga bagi kita nggak mahram. Terus ke bawah dan begitu ya saudari sepersusuan, ya keponakan karena anak dari saudari sepersusuan kita, semuanya itu mahram. Ya, bibi dari bapak, bibi dari ibu itu apa berarti? Bibi saudari daripada suaminya perempuan yang pernah menyusui kita. Nah, itu semuanya jadi bibi kita. Atau saudari dari perempuan yang menyusui kita, itu juga jadi menjadi bibi kita. Itu juga mahram bagi kita. Dan 4 yang karena sebab pernikahan. Siapa? Nah, ini 4 ini dibagi 3, dibagi 2. Yang 3 ini cukup dengan akad nikah saja langsung mahram. Yang 1 nggak bisa dengan akad nikah tapi harus terjadi hubungan suami istri. Ya, jadi ini cukup akad nikah walaupun belum melakukan hubungan suami istri. Itu sudah 4-4-nya ini mahram untuk selama-lamanya. Siapa itu? Pertama, mertua perempuan. Ya, mertua perempuan kita. Jadi ibunya istri, ini ibu kandung ya, bukan ibu tiri. Kalau ibu tiri itu enggak mahram dengan kita. Ya, ibu kandungnya istri itu adalah apa? Mahram dengan kita dan untuk selamanya. Ya, dalam artian apa? Walaupun baru akad nikah dengan ibunya istri langsung mahram. Walaupun belum sempat hubungan kemudian cerai sama istrinya, tetap dengan mertua ini mahram selamanya. Nih, tetap dengan apa? Mertua ini mahram untuk selamanya. Yang kedua yaitu apa? Menantu perempuan. Dia punya anak laki-laki menikah. Maka dengan menantu dengan kita sebagai mertua ini, maka bagaimana? Mahram dan itu untuk selama-lamanya. Walaupun belum pernah dikumpuli sama anak kita, yaitu suaminya dia, tetap mahram langsung dengan kita. Walaupun maaf, kemudian terjadi perceraian dan itu sebelum terjadinya hubungan suami istri, tetap si menantu ini, mantan menantu ini mahram dengan kita. Ya, itu selama-lamanya. Yang ketiga, istrinya bapak. Kalau bapaknya dia nikah lagi, maka bagaimana? Dengan hanya dinikahi oleh bapak, sekalipun belum pernah dikumpuli, maka mahram dengan kita. Ya, ibu tiri kita ini mahram dengan kita untuk selama-lamanya. Walaupun sudah cerai dengan bapak kita, nah, tetap mahram untuk selamanya. Dan yang ini yang 3, mahram hanya dengan akad nikah, tanpa harus ada syarat dikumpuli. 1 syarat harus dikumpuli. Apa? Yaitu anak tiri. Kalau kita menikah, misalkan laki-laki nikah dengan perempuan janda yang sudah punya anak perempuan, maka dengan hanya menikahi si perempuan itu belum menjadi mahram dengan anak tirinya, nggak boleh salaman. Ya, itu haram salamannya dan batalkan wudhu. Kecuali kalau sudah dia ngumpuli ke istrinya ini atau kata lain apa? Ibu dari si anak perempuan ini, maka dengan anak tirinya ini bapak tiri mahram untuk selamanya. Tapi syarat harus setelah mengumpuli kepada ibunya atau istrinya dia itu. Ya, baru mahram dengan anak tirinya ini. Ini ya, 4 ya, dan harus juga yang poin terakhir tanpa penghalang. Makanya kalau tadi nyentuh dengan ada penghalang, walaupun tipis, tetap tidak membatalkan. Kain tipis, walaupun transparan seperti plastik misalkan, kita sentuh, yang penting kulit nggak ketemu dengan kulit karena ada penghalang, maka tidak membatalkan. Walaupun misalkan itu adalah berupa tepung yang menempel semua nutupi kulitnya dia, kita sentuh, ya maka sehingga kulit kita nggak nyentuh, nggak ketemu dengan kulitnya dia karena apa? Terhalang oleh tepung ini juga sama tidak membatalkan. Ya, ini yang nomor 3 dan yang terakhir yaitu yang bisa membatalkan wudhu adalah apa? Memegang kemaluan baik itu kemaluan depan ataukah kemaluan belakang ya daripada manusia ya. Ini kemaluan depan daripada manusia ya ini maaf kalau untuk laki-laki adalah batang kemaluan laki-lakinya itu. Kalau untuk perempuan yaitu adalah bibir kemaluan perempuannya itu bukan yang setelahnya tidak tapi bibir kemaluannya. Nah, untuk kemaluan belakang yaitu kerutan bulatan daripada dubur kemaluan belakang itu yang membatalkan ya tidak ke bagian yang lainnya ya. Nah, ini bisa membatalkan jika kita sentuh dengan secara langsung tanpa penghalang, tapi apa?
dengan menggunakan telapak bagian dalam. Ya, telapak bagian dalam. Apa itu telapak bagian dalam? Nah, kalau kita dua tangan ini kita pertemukan gini, dengan kita tekan, ya, ini, maka yang tidak terlihat alias yang tertutup karena pertemuan dua telapak itulah yang kalau dibuat nyentuh kemaluan membatalkan. Adapun yang terlihat bagian dohir atau sampingnya sini, ini kan masih terlihat walaupun kesannya kita tekan. Maka yang demikian kalaupun dibuat nyentuh kemaluan tidak membatalkan. Makanya kalau nyentuh kemaluannya gini tidak membatalkan. Ya. Nah, kalau jempolnya dipertemukan dengan jempol dan ditekan gini. Yang ketutup dan tidak terlihat itulah yang seandainya dipakai untuk menyentuh baru membatalkan. Jadi ini bagian dalamnya ini. Ini yang kalau seandainya buat nyentuh kemaluan itu membatalkan. Tapi kalau bagian atas atau samping-sampingnya ini tidak membatalkan. Ya, ini tidak membatalkan. Dan yang keempat ini tidak harus beda jenis. Walaupun sesama jenis, tapi yang disentuh khusus kemaluan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Walaupun punyanya sendiri, walaupun punya mahramnya dia sendiri. Makanya, maaf, kalau ada orang kencing megang kemaluannya pakai telapaknya ini, ya batal wudunya. Walaupun, kalaupun tidak kencing, megang kemaluannya aja, ya batal tetap. Kalau menggunakan telapak tadi. Ya, atau orang tua nyeboi anaknya dia sekalipun bayi nyeboi sehingga megang kemaluannya batal si orang tua ini batal wudunya ya karena walaupun mahram nggak ada perbedaan di situ ya ini kalau untuk yang nomor 4 jadi walaupun sesama jenis walaupun kalau perlu kepada dirinya sendiri ataupun walaupun kepada mahramnya dia bahkan kepada anak dia sendiri pun cuma khusus manusia karena itu kalau kepada binatang nyentuh kemaluannya binatang maka tidak membatalkan wudhu ya ini hanya khusus untuk manusia ya itu baru dinyatakan yang membatalkan wudhu. Nah ini Allah sampai selesai untuk pembahasan wudhu ya untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas bab mandi. Allah alam. Nah, kita buka untuk pertanyaan sampai di sini. Mungkin kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di dalam masalah salisil baul tadi yang syaratnya al-mualah kan? Iya, Itu mualah maksudnya mualah di anggota wudhu atau habis wudhu langsung sholat gitu Ustaz? iya. Dalam bersambung di sini, ini bersambung di segala, di semua hal. Bersambung dari mulai dia istinja, ya, untuk sampai menutup menyumbat. Kalau laki-laki bisa, maaf, dengan diikat kemaluannya, ya, mungkin pakai karet, atau ya itu bisa dengan demikian. Atau kalau perempuan tadi kan disumbat, kemudian dia menggunakan apa itu? Kebalut dan diikat yang rapat tadi ya. Nah, itu juga semuanya harus mualah. Kemudian setelah menyumbat itu harus segera wudhu itu juga mualah bersambung. Antara rukun-rukunnya wudhu basuh wajah ke basuh tangan harus mualah. Basuh tangan mengusap kepala harus mualah. Kemudian mengusap kepala ke basuh kaki mualah. Basuh kaki selesai wudhu ke sholat juga harus mualah. Ya, cuman di situ ada pengecualian kalau apa dia menundanya itu hanya untuk nunggu sholat jamaah, nah itu diperbolehkan. Ya, dimaafkan seperti itu. Nah Ustaz, syukran Ustaz. Untuk yang lainnya bisa ditanyakan. Afwan Ustaz, Ya, di dalam masalah mahram tadi yang ibu atau ayah ke atas kan Ustaz ya, termasuk kakek, nenek. iya. Kalau saudara nenek itu mahram juga apa Ustaz? Gimana? Kalau saudara kakek atau saudara nenek. Saudaranya kakek atau saudara nenek. Sebenarnya kalau namanya bahasa mahram itu adalah perempuan, ya. Perempuan kepada kita. Itu jadi hitungannya itu perempuan bagi seorang laki-laki itu baru mahram. Karena istilah mahram itu adalah perempuan yang haram untuk dinikahi. Ya, tapi bukan berarti kalau dia perempuan bagaimana? Ya,
dia bagi seorang laki-lakinya itu, dia bagi kakeknya itu adalah mahram gitu. Nah, ini. Jadi kalau bagi kita apa? Ya mahram itu ya termasuk kakek, nenek kita semuanya mahram. Termasuk saudaranya kakek dan nenek itu semuanya mahram. Terus ke atas. Kakek bapaknya kakek mahram. Saudara dari bapaknya kakek itu juga mahram bagi kita. Kalau memang ada ya buyut. Saudara buyut bagaimana? Saudarinya buyut mahram dengan kita. Itu tapi tidak turun. Jadi gini, kita punya saudaranya kakek, maka saudara kakek bagi kita itu mahram. Tapi kalau saudaranya kakek kita punya anak, nah anaknya si saudarinya kakek ini tidak mahram dengan kita. Karena itu menjadi sepupunya orang tua kita kan. Ya kalau sudah anaknya saudara kakek kan berarti sepupunya orang tua kita. Itu tidak mahram. Dengan kita tidak mahram. Begitu. Ini ada pertanyaan ini ya. Kalau tertidur dalam keadaan berbaring itu wudhunya batalkah Ustadz? Ya, tadi kan sudah ya selama dalam tidurnya pantat ini tidak ditempelkan ke tempat untuk duduknya dia dengan rapat, maka wudhunya dipastikan adalah batal. Ya, cuman di sini kayak tadi ini belum ada yang terlewatkan untuk bahasan terkait orang yang tidur dalam keadaan duduk itu kan tidak membatalkan itu dengan syarat juga adalah apa? Kalau dia terbangun itu masih di posisi yang sama seperti awal tidur. Nah, itu apa? Masih dalam kondisi tidur apa duduk. Jadi tidur ini kan nempel duduknya rapat sampai kebangun juga masih kondisi tidur. Nah, ini tidak batal. Tidurnya duduk, bangun-bangun sudah ndelosor misalnya, berbaring, tidur miring, apakah apalagi terlentang, maka dipastikan wudhunya batal. Itu. Nah, ini untuk pertanyaannya ya. Ada lagi ini. Nah, bentar kita baca. Tanya Ustadz, misal kasur kena ompol, lalu dijemur belum disucikan. Pertanyaannya, apakah kalau baju kita yang setengah basah harus dijaga, jangan sampai nempel ke kasur bekas kencing yang hanya dijemur saja? Nah, ini dalam penyucian najis kalau di dalam mazhab Syafi'i memang tidak bisa menjadi suci kecuali dibasuh. Jadi kalau tidak ada pembasuhan air, maka tidak akan menjadi suci itu najis. Walaupun dijemur, diangin-anginkan hingga sampai sifat najis bau dan rasanya sudah hilang, tetap kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah tetap najis. Cuma ada perbedaan di mazhabnya Imam Abu Hanifah. Yang terkadang kan ada benda kalau ini kena air yang ada semakin rusak, nggak bisa dipakai lagi. Contohnya misalkan ada kasur yang terbuat dari kapuk, ya berbahan kapuk ini nggak boleh kena air. Kalau kena air yang ada semakin rusak. Nah ini bagaimana? Kalau terjadi terkena najis ompol misalkan, bisa sebenarnya untuk menggunakan dari mazhabnya Imam Abu Hanifah. Apa? Bisa menjadi suci dengan diangin-anginkan ataukah dijemur di bawah panas matahari, terik matahari. Tapi dengan ketentuan sekiranya sifat najisnya sudah hilang, bau ompolnya sudah hilang, baru suci. Jadi walaupun di mazhab Imam Abu Hanifah kalau sifat najis masih ada, ya tetap itu adalah hukumnya najis. Kalau seandainya ada basah yang tersentuh dengan itu, ya bisa menjadi najis selama basah. Ya, tapi kalau sesama kering, al-jaf il-jaf tahir bila khilaf, kering ketemu kering, walaupun ketemu najis, tapi sesama kering maka tidak memindah najis dalam artian tetap suci dan itu tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, itu. Kemudian, eh, misal anak kita ngompol di beberapa tempat, terus kita lupa daerah mana saja titik ngompolnya, apakah artinya satu lantai rumah semua najis? Kalau untuk hukum najis semuanya sebenarnya enggak, tapi masalahnya di saat kita enggak memungkinkan untuk tahu di mana yang suci, karena bisa jadi itu merata, ya bisa tuntutannya kalau seperti itu wajib mensucikan semuanya, ya wajib untuk mensucikan semuanya kalau seperti itu.
Ya, mungkin ya harus ketentuannya ya dengan mungkin dibasuh semuanya satu. Tapi kalau kita bisa membatasi, oh ini paling di area sekitar ruangan ini aja, ya sudah sucikan hanya ruangan itu. Yang lainnya selama oh nggak ada, kayaknya nggak ke apa, sampai keluar. Mungkin pun kalau keluar sudah keadaan keringnya, sehingga karena kering sehingga nggak menjadikan najis, ya sudah ruangan itu aja yang memastikan najisnya itu yang kita sucikan. Untuk yang lainnya di bagian ruang yang lainnya tidak perlu untuk kita sucikan seperti itu. Nah, mungkin ada yang lainnya lagi di sini. Mungkin ada yang saya sebutkan. Satu kali pertanyaan mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya eh, ada duda punya anak laki-laki, kemudian sama janda punya anak perempuan. Itu anaknya itu mahram apa enggak Ustaz? Sesama anak. Iya Ustaz, kalau sesama anaknya. Kalau antara anak dengan orang tuanya memastikan itu mahram, ya. Itu mahram kalau dengan orang tuanya. Jadi kalau ada duda punya anak laki-laki kawin dengan janda punya anak perempuan. Kayak tadi kan, maka apa? Kalau si anaknya si duda yang laki-laki ini dengan si perempuan itu kan berarti ketemu dengan istrinya bapak. Itu kan ibu tiri. Ya, kalau dengan ini maka bagaimana? Cukup akad nikah maka langsung mahram dengan ibu tiri. Tapi beda kalau dengan anak tiri ini, anaknya si janda ini dengan si bapak ini bagaimana? Nggak akan menjadi mahram dengan si bapak tiri kecuali kalau terjadi hubungan suami istri. Itu kalau dengan orang tuanya, antara ke bapak tiri atau ke ibu tiri. Ya, tapi kalau sesama anak bagaimana? Tidak mahram. Ya, dalam artian kalau bapak dan ibu kawin, anak dengan anak kawin boleh. Kalau perlu pernikahan bareng, ya. Jadi bapaknya kawin, bapak dengan ibu kawin, ya si duda sama janda ini kawin. Kemudian anaknya sama si anaknya si janda ini juga kawin juga. Bagaimana? Boleh sekalian, ya sepaket sudah. Nah itu diperbolehkan. Kenapa? Karena nggak ada hubungan mahram di antara keduanya. Nah, ini lagi. Nah, ada lagi, ini Afan satu lagi Ustadz, artinya tadi tidak batal wudhu, tadi batal mandi. Bukankah mandi besar kita bisa langsung sholat? Nah, ini apa maksudnya? Oh, yang tadi ini jadi gini, kan nantinya sebenarnya ketika orang itu dalam mandi, ya mandi, ini kan ada kesunahan sebelum mandi itu adalah untuk berwudhu. Ya sunahkan untuk dia berwudu. Nah ini kan wudu ya adalah untuk menjadi pengangkat hadas wudunya sekaligus untuk kesunahan mandinya itu kan. Nah, sebenarnya beda ketika dia tidaklah memiliki hadas kecil, maka bagaimana dia bisa langsung untuk mandi tanpa perlu untuk wudu terlebih dahulu. Karena memang hadas kecilnya dia tidak memiliki hadas kecil seperti dalam contoh tadi. Dia bisa langsung untuk mandi ya tanpa perlu ada bagi dia untuk wudhu terlebih dahulu sebagaimana kalau disunahkan bagi orang yang memiliki hadas kecil sekaligus hadas besar. Kan dia Pak wudhu dulu, setelah wudhu baru mandi besar. Nah, itu kan. Nah, ini yang dianjurkan kan seperti itu. Nah. Nah, ini sudah kira-kira sudah selesai ini ya. Sudah waktunya cukup, insya Allah kita ketemu lagi di percobaan yang berikutnya untuk membahas tentang mandi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Yes.